begitu bicara tentang korporasi, pasti akan bicara tentang konglomerasi. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan ini, mereka punya banyak perusahaan, ya. Jadi kadang-kadang begini, Bang Bursa, mereka satu-satu holding company mempunyai anak-anak perusahaan. Begitu anak perusahaan ini melakukan kesalahan, udah disingkirkan, muncul anak perusahaan yang lain, muncul lagi yang lain. Jadi yang selama ini bisa dilakukan hanya dalam level-level anak-anak perusahaan ini saja. Pemirsa Indo1 News, pada kesempatan ini kita jumpa dalam rubrik Temu Tokoh. Ya, tokoh yang ini unik ya, nanti saya jelaskan. Dalam situasi pandemi ini kami selalu berdoa untuk saudara pemirsa tentu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Pemirsa yang budiman, kami yakin ya, saudara-saudara sudah mengikuti video kami sampai tuntas, melakukan subscribe, comment, like, and share. Dan terima kasih, semoga berpahala. Kali ini kita betul-betul akan ngobrol dengan tokoh yang sangat profesional dan pakar di bidang kejahatan korporasi dan pidana korporasi, yaitu Bung Ari Yusuf Amir. Beliau ini saya kenal dari lama sekali, seorang aktivis HMI dulu dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus Fakultas Hukum ya, Ari ya. Fakultas Hukum lulus tahun 91 ya. Dia pernah menjabat Senat Mahasiswa dan bahkan ini yang menarik, dia ternyata Ketua Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Nah, beliau ini juga di samping menekuni di dunia advokat dan konsultan hukum, advokatnya terkenal dengan Ail Amir dan Associate Law Firm ya. Ada lagi Law Office Yusuf Singajuru, Japar and Partners. Banyak sekali nih, dua, mungkin ada 3 ada 4, tapi 2 aja kita sebutin ya. Ada juga LBH Hukum kalau salah ya. Ya, LBH Yusuf namanya. LBH Yusuf itu khusus untuk advokasi orang-orang kurang mampu mungkin. Iya. Ya, termasuk saya ya. Kalau ada masalah hukum bisa saya didampingi oleh LBH Yusuf ya, LBH Yusuf, dan saya doakan LBH Yusuf ini untuk berperan membela rakyat ya, khususnya yang tidak mampu apabila mereka menghadapi kasus hukum. Nah, selain juga aktivis, beliau juga seorang advokat yang terkenal, juga pakar hukum bidang kejahatan korporasi. Beliau ini juga ternyata sering tampil narasumber ya di dalam seminar virtual dengan berbagai topik. Pertama topik-topik soal kejahatan korporasi, tapi juga beliau juga pernah ceramah memberikan inspirasi pada anak-anak muda, khususnya aktivis-aktivis kelompok Cipayung, terutama anak HMI, karena beliau ini alumni HMI. Tapi juga beliau ini tengah sangat sibuk ya, sibuk di konsultan hukum, di advokat macam-macam ya, sebagai aktivis, tapi juga ini, bayangkan saya aja seumur udah 62 tahun nggak pernah saya buat buku, dia udah cetak buku ini, tuh, pidana untuk pemegang saham korporasi, tuh lihat, bayangin deh, pemirsa ya, ini pemirsa jangan lupa kalau yang minat di bidang kejahatan korporasi, ya, pidana korporasi, ini buku ini bisa jadi referensi ya, sebelum Anda mencapai gelar doktor, baca ini dulu ya. Ada lagi ini, tuh, soal doktrinnya, ada doktrinnya ternyata, doktrin pidana korporasi itu. Jadi ada doktrin nih, kayak ideologi juga ada doktrin. Jadi dia menulis doktrin pidana korporasi. Jadi mahasiswa UII atau mahasiswa seluruh Indonesia bidang hukum mau mengenal lebih detail doktrin pidana korporasi, nah jangan lupa baca buku ini sampai tuntas ya. Ini dia nggak kalah pentingnya. Ternyata beliau ini pemberi inspirasi ya, Dr. Ari Yusuf Amir ini, dia bisa menulis buku tips sukses berkarir sebagai advokat, strategi bisnis jasa advokat. Tuh, bayangkanlah dia.
dia memiliki kemampuan ya di dalam menginspirasi bagaimana kita supaya sukses dalam beradvokasi ya, supaya kita menjadi advokat yang baik tentu saja ya, advokat yang laris, advokat yang terkenal, dan advokat berkantor di Kuningan. Begitu. Ini kita ketemu saudara hari ini, kita beruntung karena di tengah kesibukannya kita bisa mendengar cerita dia tentang kejahatan korporasi ya, atau pidana korporasi. Saudara Ari ya, Anda ini seorang pakar ya yang sangat profesional, yang dulu misalkan juga doktor di bidang pidana korporasi, dan sekarang Anda banyak menangani masalah-masalah kejahatan korporasi. Dan pada masa lalu banyak orang melakukan korporasi kejahatan. Salah satu contoh BLBI ya, itu yang dikenakan penegakan hukumnya hanya pada direksi ya, pegawai. Padahal pertanggungjawaban korporasi itu kan mesti menyangkut pedagang saham, pemilik ya, yang memiliki perusahaan itu. Termasuk juga penegakan hukum dan kebakaran hutan. Selalu yang diringkus tuh yang kecil-kecil ya, yang bawah-bawah, tapi pemegang saham, pemilik perusahaan perkebunan jarang kena. Juga beberapa waktu ini dan lalu itu ada banyak korporasi yang menimbun barang apa saja ya, beras ya, apa sekarang soal obat-obatan, alat-alat kesehatan. Pihak kepolisian cuma menindak yang kecil-kecil aja, yang ecer-ecer, belum mengenai pihak korporasi. Nah, karena itu kenapa Indosat News perlu mewawancarai Bung Ari sebagai pakar di bidang kejahatan korporasi. Kami ingin mengenal lebih jauh, tentu untuk pemirsa ya, apa sebetulnya kejahatan korporasi dan pidana korporasi. Iya, terima kasih Bang Bursa Sarmubi. Ini acara ini saya sering mengikuti dan memang acaranya luar biasa. Kehebatannya Bang Bursa ini tidak pernah diam, selalu ada ide-ide kreatif. Jadi kan dekat Pak Ari juga. Luar biasa, itu memang ciri-cirinya seorang aktivis ya. Jadi bicara tentang korporasi, kita sama-sama ketahui bahwa negara membutuhkan korporasi ini. Bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi itu sangat ditopang oleh banyaknya korporasi-korporasi yang berkembang. Jadi di awal saya ingin katakan bahwa kita di Indonesia sangat butuh muncul korporasi-korporasi yang baik dan sehat. Karena kenapa? Pertumbuhan ekonomi kita pasti akan melesat naik kalau korporasi-korporasi ini bisa hidup dengan baik. Makanya pemerintah dengan segala macam langkah-langkahnya memangkas birokrasi-birokrasi agar supaya bisa korporasi-korporasi ini berkembang. Mau tidak mau, kita membutuhkan korporasi-korporasi tersebut. Nah, namun dalam perjalanannya, korporasi-korporasi ini juga ada yang berjalan dengan baik, ya. Ada yang memang dari awal diciptakan korporasi itu untuk melakukan kejahatan. Ya. Tapi ada juga yang korporasi yang di tengah jalan dia baru melakukan kejahatan-kejahatan. Niatnya baik. Nah, di tengah jalan. Nah, inilah hukum kita mencoba menjaring ini, ya. Bagaimana korporasi-korporasi yang dalam tanda petik nakal-nakal tersebut ada kaidah-kaidah aturan yang diatur dalam undang-undang kita. Kita sama-sama ketahui, misalnya bagaimana tentang tadi Bang Bursa sampaikan ada kebakaran hutan, ya. Dalam sampai tahun 2021 ini aja mungkin sudah ratusan kebakaran hutan yang melibatkan korporasi, gitu. Bagaimana bentuk modusnya? Ini sudah banyak terungkap dalam persidangan-persidangan. Ternyata pembakaran hutan itu jauh lebih efektif untuk membuka lahan baru sebuah perusahaan, untuk itu kelapa sawit, apakah itu karet atau itu apa, murah dan efisien membuka lahannya. Dan itu dilakukan oleh korporasi. Tapi ini dampaknya begitu luas, baik dampak lingkungan, dampak nyawa dan macam-macam dampaknya. Dan itu menjadi concern
bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga kebakaran hutan ini. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang kami lakukan, kebakaran-kebakaran hutan tersebut banyak dilakukan ya oleh korporasi-korporasi yang itu saja. Tapi mereka mengganti nama, mengganti identitasnya. Tapi pelakunya ya orang-orang itu saja. Sama ya. Ya, sama. Dari tahun ke tahun ya sama-sama mereka-mereka juga. Karena dari hasil penelitian dari BNPB ternyata kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam itu hanya 1%. 99% itu karena ulah manusia. Dan itu tadi lebih banyak dilakukan oleh korporasi-korporasi. Nah, begitupun dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kita melihat ada namanya money laundry. Bagaimana money laundry ini dilakukan melalui korporasi. Jadi suatu perusahaan dibuat, mungkin Bang Bursa masih ingat kasusnya Nazarudin misalnya, ya, kasus-kasus yang lain, kasus-kasus korupsi yang lain. Buahnya jadi perintis. Nah, itu bagaimana korporasi itu diciptakan memang untuk melakukan kejahatan, untuk mencuci uang, lalu menyalurkannya supaya mengkelabui di sana. Mengkamuflase. Lalu korporasi juga melakukan tindakan misalnya pencemaran lingkungan. Ya, kita dengar misalnya ada sungai yang isinya racun dan lain-lain. Itu juga akibat ulah korporasi. Nah, paling tidak kejahatan korporasi itu bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yaitu crime of corporation. Bagaimana korporasi ini sebetulnya korporasi tidak terlibat, tetapi pengurus-pengurusnya yang melakukan. Maksudnya bukan pemegang saham. Bukan, pengurus-pengurusnya. Itu kategori 1. Tapi keuntungan didapatkan oleh korporasi tersebut. Lalu yang kedua, crime against corporation. Jadi antara pengurus dan korporasi sama-sama melakukan kejahatan, memang bersama-sama, dan menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga, criminal corporation. Bagaimana korporasi itu betul-betul diciptakan untuk melakukan kejahatan. Jadi dibentuknya korporasi untuk melakukan kejahatan. Nah, baru-baru ini tahun 2016 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 yang mengatur mekanisme tentang penanganan perkara korporasi, tindak pidana korporasi. Jadi saat ini penegak hukum tidak lagi ragu-ragu untuk melakukan tindakan kepada si korporasi tersebut. Kenapa ini menjadi penting? Seandainya kejahatan itu hanya dilakukan oleh individu-individu, orang perorangan, dampaknya tidak akan terlalu luas. Ya, kita tahulah, misalnya ada kejahatan-kejahatan misalnya penipuan, penggelapan, kejahatan-kejahatan seperti biasa, itu dampaknya hanya pada sektoral. Tapi kalau kejahatan itu dilakukan oleh suatu korporasi yang besar, itu membawa dampak ekonomi yang begitu besar juga kepada suatu negara. Makanya ini perhatian kita sangat serius terhadap korporasi-korporasi yang tanda kutip nakal tadi. Itu dalam konteks pidana korporasi. Kalau gitu menarik sekali ya untuk membahas soal pertanggungjawaban pidana pemegang saham korporasi ini kan. Apa kendalanya selama ini? Kenapa tidak pernah kesentuh pemegang saham? Oke, nah sekarang saya menekuni lebih kepada pidana korporasi ke pemegang sahamnya. Tadi yang seperti Bang Bursa sampaikan tadi ya. Jadi pemegang saham ini juga unik. Jadi selama ini kan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kita ada doktrin namanya corporate veil. Corporate veil, ya betul. Jadi pemegang saham itu azasnya hanya mempunyai tanggung jawab sebesar saham yang dia miliki. Jadi tidak punya tanggung jawab lainnya. Itu selama ini. Nah, lalu kesempatan dalam undang-undang ini, karena mereka punya hak imunitas di sana, dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan kejahatan melalui perusahaan-perusahaan. Yang tadi kita sampaikan di awal, bagaimana perusahaan diciptakan untuk melakukan kejahatan. Nah, pihak-pihak yang dari awal ingin melakukan kejahatan ini adalah si pemilik perusahaan. Dalam hal ini mereka sebagai pemegang saham. Nah, mereka selama ini tidak dapat tersentuh. Kenapa? Ya, karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tadi, mereka punya ada tabir di sana. Mereka tidak bisa kesentuh. Dia tidak. Memang aturan hukumnya ada. Aturan hukumnya begitu. Tetapi, nah ini perkembangan hukum kita kemudian
ada lagi muncul namanya doktrin piercing the corporate veil. Jadi menembus tabir tadi. Nah, menembus pemilik tabir tadi yang akan merumuskan apabila pemegang saham ini bisa dibuktikan bahwa dia mencampuri urusan perusahaan tersebut, ya, secara langsung maupun tidak langsung, lalu mengakibatkan perusahaan tersebut melakukan suatu kejahatan tindak pidana, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Korporasi ya? Iya, pertanggungjawaban pidana korporasi kepada si pemegang saham tersebut. Apakah nanti dia bisa kena pasal 55 atau pasal 56 dalam KUHP, dia harus ikut bertanggung jawab. Karena kenyataannya di dunia nyata memang saat ini banyak sekali orang berlindung di korporasi untuk melakukan kejahatan. Tapi sebetulnya perangkatnya yang lengkap, sistem hukumnya di dalam menjerat pemilik korporasi itu, pemegang saham itu memang belum lengkap ya? Begitu maksudnya? Karena ini sesuatu hal yang baru, ya. Untuk menegakkan hukum ini kan perlu perangkat-perangkat. Oh, perlu inovasi ya. macam-macam. Jadi pertama perlu pengetahuan bagi para penegak hukum tentang adanya aturan-aturan yang mengatur tentang pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pemegang saham. Lalu yang kedua, karena ini masih sesuatu hal yang baru, harus ada keberanian buat mereka melakukan terobosan-terobosan. Nah, di lapangan kadang-kadang ini suka mengalami hambatan. Tetapi kita sudah banyak sekali putusan-putusan pidana korporasi yang sudah sampai di tingkat inkrah, Mahkamah Agung, dan mereka dihukum. Ada berapa contoh pemegang saham udah kena dihukum? Misalnya contoh dalam kasus perbankan, BLBI. Ya, dalam kasus BLBI ya. Bagaimana mereka menyalurkan kredit perbankan, uang-uang BLBI yang dimainkan itu, ternyata untuk kepentingan si pemegang saham. Dan saat ini pemegang sahamnya sudah dihukum. Begitu. Jadi sudah mulai banyak kasus-kasus pidana korporasi khususnya kepada si pemegang saham. Berarti masih diperlukanlah perangkat hukum dan penegakan hukumnya ya? Ya, supaya betul. Orang berhati-hati untuk melakukan kejahatan di bidang korporasi. Ya. Yang selama ini banyak penegakan hukumnya dilakukan pada pengurus direksi atau anak buah yang lain. Nah, kita ini menyangkut soal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Di situ dikatakan bahwa pemegang saham dilindungi haknya. Hanya bisa diminta pertanggungjawaban sebatas saham yang disetor. Itu bagaimana mungkin pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya? Hanya berdasarkan saham disetor. Itu tadi yang saya sampaikan tadi di sebelumnya, bahwa betul mereka mempunyai hak imunitas sebatas saham yang disetornya. Tetapi ketika mereka melakukan upaya-upaya mempengaruhi perusahaan, mengatur jalannya perusahaan, tetapi arahnya itu menuju kepada kejahatan korporasi, maka pemegang saham dapat dipidana. Yang tadi saya sampaikan tadi adalah doktrin. Yang dimaksud dengan sesuai dengan saham disetor itu apa maksudnya? Jadi begini, ini perlindungan buat para pemegang saham. Pemegang saham yang dalam konteks artinya orang yang baik-baik ya. Oh, oke. Jadi mereka punya tanggung jawab ya sebesar sahamnya yang disetor saja. Dia menyetor sekian juta, tanggung jawabnya sebesar itu saja. Tidak ada tanggung jawab pidananya di sana. Betul. Tidak juga tanggung jawab perdatanya. Sebatas itu saja. Itu untuk perlindungan kepada si pemegang saham tadi. Jadi kalau misalnya pemegang sahamnya 10% misalnya, dia berikan sanksi segitu aja maksudnya? Iya, dalam konteks keperdataannya. Dalam konteks keperdataannya, dia mempunyai kewajibannya. Kalau perusahaan itu mengalami kerugian, dia harus membayarkan sebesar yang dia miliki saja, pemegang saham yang dia miliki saja. Nah, kalau gitu gimana konstruksi hukumnya itu dalam pelaksanaan penegakan hukumnya? Ya, dengan doktrin piercing the corporate veil tadi bisa menembus, seandainya harus dibuktikan. Makanya ini kejelian dari penegak hukum nih. Oh, di majelis hakim. Baik itu kepolisian maupun kejaksaan dalam melakukan penyidikan harus jeli bahwa ini memang ada mensreanya itu kepada si pemegang saham. Dia dengan melakukan upaya-upaya tertentu yang mengakibatkan perusahaan tersebut melakukan kejahatan dan kejahatan itu menguntungkan si pemegang saham tersebut. Tadi kita menyangkut soal tanggung jawab pemegang saham ini.
sudah seberapa besar sanksi oleh penegak hukum terhadap pemegang saham yang pernah Bung Ari ikuti? Siapa yang paling ini yang korporasi besar pernah kena sanksi? Oh, banyak, sudah banyak. Yang tadi saya katakan misalnya dalam kasus perbankan, bank apa namanya BHS misalnya, BHS, terus bank apa namanya, yang kasusnya Joko Chandra, banknya itu juga dulu, itu mereka dihukum pemegang sahamnya karena memang perputaran penyaluran kredit. Maksud saya itu nggak sampai korporasinya dibubarkan. Nah, korporasinya itu dikenakan sanksi. Korporasinya tersebut bukan dibubarkan karena ditutup karena dia gagal bayar. Betul, tapi dalam hukumannya dia tetap dikenakan sanksi bahwa dia tidak boleh beroperasi. Jadi ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidananya. Oke, apa yang paling besar kendala penerapan hukum di bidang korporasi ini yang Anda sebagai pakar yang pernah Anda tangani selama ini? Kendalanya dalam perangkat hukumnya maupun penegakannya gimana? Apakah di polisinya, apakah di hakimnya, apa di mana? Iya. Jadi karena ini sesuatu hal yang baru, tadi saya katakan, maka dibutuhkan betul para penegak hukum itu yang handal. Mereka mau mengupdate perkembangan ilmu hukum yang baru, ya. Dan kedua, mereka mau melakukan terobosan-terobosan di sana. Karena memang sulit untuk melakukan pembuktian terhadap kejahatan di korporasi ini. Ini bukan satu hal yang mudah. Ketika seorang melakukan tindak pidana biasa, penipuan, penggelapan, pencurian, dan yang lain-lain, sangat mudah untuk membuktikannya. Tapi untuk melakukan, ini kan termasuk kategori kejahatan white collar crime. Iya, orang pintar. Jadi untuk membuktikannya juga butuh kepintaran, butuh ketelitian, gitu. Karena memang pada prakteknya banyak sekali sekarang orang membuat korporasi, tapi di balik semua itu adalah untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi tadi saya contohkan misalnya contoh money laundry, itu tadi sudah banyak di Indonesia. Tapi hal-hal yang lain, ada juga korporasi ternyata didirikan untuk melakukan penyelundupan. Sengaja memang untuk melakukan penyelundupan. Tapi membungkus korporasi supaya kalau nanti terkena sanksi, terkena hukuman, mereka-mereka yang punya kepentingan di sini bisa lepas. Nah, ini jadi betul-betul membutuhkan ketelitian dan kemampuan. Saya kan walaupun bukan hukum, nggak sering ikuti berita ya. Apa dulu soal kebakaran hutan ini. Kebakaran hutan sering heboh ya. Di media semua headline di media sosial, ini kebakaran terlibat perusahaan ini, polisi bertindak, ada yang diambil ini. Tapi nggak pernah gitu loh, yang disentuh itu pemilik perusahaan. Ini kenapa ini ya nih? Apa salah di polisinya, salah di jaksa penuntutan, gimana Pak Ari? Iya, itu pertanyaan yang sulit sebetulnya. Pertanyaan yang sulit ya, karena begini, karena begitu bicara tentang korporasi, pasti akan bicara tentang konglomerasi. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan ini, mereka punya banyak perusahaan. Ya, jadi kadang-kadang begini, Bang Bursa, mereka satu-satu holding company mempunyai anak-anak perusahaan. Begitu anak perusahaan ini melakukan kesalahan, udah disingkirkan, muncul anak perusahaan yang lain, muncul lagi yang lain. Jadi yang selama ini bisa dilakukan hanya dalam level-level anak-anak perusahaan ini saja. Di situ direksinya kena, komisarisnya atau manajernya yang kena, gitu loh. Tapi untuk naik ke holding itu masih agak sulit. Ini mungkin karena holding ini banyak dekat dengan pejabat tinggi mungkin. Kalau itu sesuatu yang memang sulit untuk dibuktikan, tapi ya sama-sama kita rasakan, Tentu bisa dibawain dan bisa ditangkap ya. Iya. Oke.